Baik, baik. Oke, halo semuanya. Sebelumnya kenalin, aku Afdal dengan NIM 55401241060. Dan pada kesempatan kali ini aku ingin menjelaskan kembali materi yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu pada mata kuliah Ekonometrik Dasar, pertemuan ketiga yang pembahasannya tentang regresi linear sederhana. Yang mana izin saya akan menggunakan PPT yang telah ada, tetapi akan saya coba jelaskan lebih dalam dan akan saya coba lebih perdalam lagi apa yang saya ketahui dan apa yang saya dapatkan pada pertemuan sebelumnya. Oke, langsung aja. Menit pokok bahasannya, ya, di sini adalah gambar diagram dari regresi linear sederhana, serta di sini juga ada persamaannya yang akan saya coba bedah satu persatu. Pertama dari eh, diagramnya. Ini diagramnya pertama dari merah ya. Ini merupakan garis regresi linear sederhana yang artinya tandanya positif karena ke atas. Dan biru-biru ini merupakan sebaran data yang kita gunakan gitu. Sedangkan di sini ada tanda error yang artinya ini dihitungnya dari data terjauh dengan garis yang telah ada yang warna merah seperti ini gitu. Yang artinya ini merupakan errornya seperti itu. Lalu akan saya coba bedah persamaannya atau rumusnya di sini. Pertama ada variabel y sama dengan alfa tambah beta kali x tambah di mana itu merupakan error. Pertama dari y atau variabel dependent atau variabel yang memengaruhi. Kenapa memengaruhi? Karena jelas ya dalam persamaan ini y itu bisa dibilang sebagai output gitu, sehingga dia emang yang eh, dipengaruhi. Tadi saya ngomongnya dipengaruhi ya pokoknya y itu merupakan dependent variable atau variabel yang dipengaruhi seperti itu. Karena dia sebagai output di dalam persamaan regresi linear sederhana. Lalu selanjutnya ada variabel X atau variabel independen atau variabel yang memengaruhi di mana X ini nanti bisa berupa data yang kita ambil gitu sehingga nanti dia akan memengaruhi si variabel Y. Lalu selanjutnya ada alpha intercept atau intercept Y atau konstanta. Maksudnya sebenarnya intinya alpha itu merupakan nilai yang menggambarkan variabel Y di saat X-nya itu nol atau X-nya itu nggak ada. Contoh nih, akan saya coba berikan contoh biar lebih paham. Di saat Y, misalnya, Y sama dengan 10 tambah B 0, yang artinya setiap angka yang dikalikan 0 itu ya berarti tidak ada, berarti Y-nya itu sama dengan 10. Itu sama dengan ya alfa, seperti itu. Misalnya nih, di sini X-nya nggak ada, berarti Y-nya sama dengan ya alfa gitu. Makanya tadi saya sebutkan intercept Y atau konstanta atau alfa ini merupakan gambaran nilai Y di saat X-nya itu sama dengan 0 gitu. Jadi kalau misalnya Y-nya Y sama dengan misalnya alfanya itu 10 dan di sini X-nya itu 0, ya maka Y-nya sama dengan 10 seperti itu. Lalu selanjutnya ada slope atau kemiringan. Slope atau kemiringan ini eh itu dulu ada sedikit informasi bahwa misalnya slope atau kemiringan ini ada plus dan minusnya yang nantinya bakal menggambarkan garis regresi linear sederhana. Ini kalau misalnya positif, kalau misalnya negatif nanti akan turun ke bawah. Nah, maksudnya gimana? Intinya, kalau misalnya tadi alfa itu menggambarkan Y di saat X-nya itu nol atau tidak ada, kalau misalnya slope atau kemiringan itu menggambarkan kenaikan atau perubahan Y di saat X-nya itu satu atau ada. Kayak gitu. Contoh, misal kita dapat slope atau kemiringannya plus 3, maka di saat X-nya itu satu akan memengaruhi Y-nya itu sebesar 3. Misal, slope-nya itu min 2 lalu X-nya itu 2, maka dia akan memengaruhi si Y sebesar tadi min 2 kali 2 min 4. Seperti itu contohnya. Lalu ada error term. Ini sebenarnya nggak masuk dalam persamaannya, tapi ini hanya menggambarkan hal-hal yang tidak bisa dibaca oleh persamaan regresi linear sederhana atau model regresi linear sederhana seperti itu. Nah, di sini juga ada penjelasannya. Intercept, titik potong garis menunjukkan nilai Y ketika 0. Nih, menunjukkan nilai Y ketika 0. Lalu di sini ada slope, ada positif negatif. Tuh, menunjukkan perubahan rata-rata. Lalu ada error. Yang tadi saya jelaskan juga. Oke. Selanjutnya ada
Guidance of fit, atau mengukur seberapa baik model regresi menjelaskan, ya intinya ya, Guidance of fit itu merupakan mengukur seberapa baik model yang kita gunakan terhadap variabel-variabel yang kita cari. Ya, seperti itu. Jadi misal kita menggunakan model regresi linear sederhana, dengan X-nya misalnya uang jajan mahasiswa, Y-nya itu pengeluaran. Maka kita tuh mencari tahu gitu kayak seberapa baik sih atau seberapa efektif sih model yang kita gunakan dalam mencari variabel X terhadap variabel Y, seperti itu. Dan ada dua indikator utama. Yang pertama itu koefisien determinasi atau R kuadrat, dan satu lagi itu koefisien, nah ini koefisien relasi. Apa bedanya? Intinya mereka sama-sama indikator ya, indikator untuk menentukan seberapa baik model yang kita gunakan dalam mencari variabel yang kita cari. Seperti itu. Bedanya kalau koefisien determinasi R kuadrat itu, pertama dia hasilnya itu antara 0 dan 1 yang nanti akan dipersenkan. Misal, semakin besar itu semakin bagus. Jadi kalau misalnya hasil R kuadrat kita, nih di sini ada contohnya, 0,94, artinya 94% model yang kita gunakan itu dapat dijelaskan oleh, maaf, berarti kalau misalnya R kuadrat itu 0,94%, berarti variabel X dan Y yang kita gunakan itu dapat dijelaskan oleh model kita. Seperti itu. Jadi ya artinya bagus. Kalau misalnya R kuadratnya dan R kuadratnya 0, misal 0,6, berarti ya 60% variabel Y dan variabel X itu dapat dijelaskan oleh model yang kita gunakan gitu. Sisanya 40% kemana? Nah, 40% itu masuk ke yang tadi, ini error yang tidak bisa dijelaskan atau tidak bisa dibaca oleh model kita, seperti itu. Lalu satunya lagi ada koefisien korelasi. Nah, koefisien korelasi itu kalau dia dari -1 hingga +1. Artinya apa? Di sini nggak ada ini ya, nggak penjelasannya. Tapi intinya kalau misalnya koefisien korelasi itu, kalau misalnya dia semakin mendekati -1, artinya eh, variabel kita itu berdampak negatif kayak gitu. Dan kalau misalnya kita mendekati +1, berarti berdampak positif kayak gitu, berpengaruh positif dan berpengaruh negatif, seperti itu. Dan kalau misalnya 0 berarti yang nggak berpengaruh. Ya, bedanya gitu ya. Kalau misalnya koefisien determinasi itu 0 sampai 1, kalau misalnya semakin tinggi maka semakin berpengaruh. Kalau misalnya koefisien korelasi itu ya kalau misalnya mendekati 0 maka semakin tidak berpengaruh. Kalau misalnya +1 maka semakin berpengaruh positif. Kalau misalnya -1 semakin tidak berpengaruh negatif, seperti itu. Oke, selanjutnya ada uji hipotesis. Oke, di sini aja. Pertama, uji hipotesis kita. Gimana cara kita menguji hipotesis kita? Intinya, mudahnya, kita menggunakan p-value. Di mana, maaf, dijelaskan ini kalau misalnya lebih dari sama dengan A, maka X tidak berpengaruh terhadap Y. Dan kalau misalnya p-value-nya kurang dari sama dengan A, maka X berpengaruh terhadap Y. Nah, apa bedanya p-value dan t-hitung? Atau di sini ada t-tabel. Ini seperti ini. Kalau misalnya p-value itu, dia emang sudah ada dihitungkan oleh komputer, oleh aplikasi yang kita gunakan. Misalnya ada R, ada Fuse, dan lain-lainnya. Kalau misalnya t-hitung, yaitu kita hitung secara manual gitu. Nah, terus kenapa ada di sini ada t-table nih? T-table. Intinya, T-tabel itu merupakan gambaran ya, gambaran yang bisa menjelaskan kalau hasil kita itu benar atau enggak sih, salah atau enggak sih, kayak gitu. Nah, T-tabel ini emang telah ada ditentukan oleh para eh, ilmuwan-ilmuwan terdahulu lah kasarnya ya. Dan ini banyak ada di Google, ada di mana-mana pasti sama gitu. Misal, kita pakai T-hitung, kita hitung di sini ada rumusnya. Misalnya variabelnya 1 dengan objek observasinya 30. Nah, nanti kita hitung nih, ada rumusnya. Nggak begitu dijelaskan ya emang tadi. Tapi intinya seperti itu. Nanti hasilnya misalnya 29. Nah, kita cari nih 29. Kalau misalnya 0,25 itu sekian. Kalau misalnya nanti nih dia itu kurang lebih sama dengan dari t-tabel kita,
maka X tidak berpengaruh terhadap Y. Dan kalau misalnya lebih dari tabel kita, maka X berpengaruh terhadap Y. Seperti itu. Tapi emang kalau misalnya zaman sekarang itu udah jarang dan lebih pakainya p-value karena itu sudah lebih akurat lah ya, lebih akurat dan emang lebih mudah aja karena itu sudah langsung otomatis dalam komputer atau aplikasi-aplikasi yang menggunakan uji statistik seperti itu. Kalau di sini ada dugaan selang nilang nilang nilai ini nilai estimasi ya gimana ini kan setelah mempersampaikan kisaran nilai yang mungkin berhubungan. Nah, kalau misalnya ini intinya itu bukan sebarannya sih, sebaran dari data-data kita dan prediksi kita gitu untuk memperkirakan di mana suhu pengetahuan individu di masa depan kemungkinan akan berbeda seperti itu. Dan selanjutnya akan saya coba lanjut pengaplikasiannya. Saya akan coba baca di data yang telah saya gunakan. Oke, sekarang saya akan menjelaskan ya bagaimana cara baca atau menginterpretasikan regresi sederhana pada aplikasi. Dan sekarang ini saya menggunakan aplikasi R. Nanti tampilannya akan seperti ini ya, di mana ini kan seperti ini. Cara baca gimana? Nah, pertama kita dari intercept dulu atau alfanya dulu. Nah, kita cari alfanya dulu dan cari betanya terlebih dahulu. Nah, pertama dari alfanya. Alfanya itu di sini disebutnya intercept, ada di bagian sebelah kiri. Di mana di sini alfanya itu 2,26 yang artinya tadi seperti sudah saya jelaskan asumsi bahwa misalnya nilai X-nya itu 0 maka Y-nya itu sama dengan 2,2627 seperti itu. Lalu ada betanya atau koefisien regresinya itu di sini di bawahnya ada besar 1,08 yang mana karena ini positif ya. Artinya jika X-nya itu satu maka akan mempengaruhi Y sebesar 1,08 seperti itu. Itu dari alfa dan betanya ya dari sebelah sini. Lalu selanjutnya bisa kita cek uji signifikansinya. Di mana? Di sini. Jadi kan ada nih T value lebih besar daripada T table. Yang mana jika tadi sudah dijelaskan ada di tabel juga. Kalau misalnya T value lebih besar daripada T table artinya sangat signifikan seperti itu. Selanjutnya ada koefisien determinasi R kuadratnya. Nah, itu yang tadi ya, yang seberapa baik model yang kita gunakan dalam menilai variabel-variabel kita gunakan, itu kan variabel X dan Y, itu lihatnya di sebelah sini. Ada multiple R square atau R kuadratnya sebesar 0,995 atau 99,5% ya berarti ya itu. Yang artinya ya tentu bagus sekali gitu, karena hanya 0,5% yang dijelaskan oleh faktor-faktor lain seperti itu. Lalu juga ada residual standard errornya, ini ya atasnya, yang mana sebesar 0,65 dari 9, yang artinya tentunya errornya sangat kecil karena hanya sekitar 0,65 dari 9 seperti itu. Jadi tadi dilihat dari sini ini alfanya, ini betanya, ini data value-nya, di sini ada R kuadratnya, ada errornya, dan ya seperti itu. Selanjutnya, ini kan di aplikasi R. Saya akan coba jelaskan di aplikasi Fuse. Untuk interpretasinya kan mungkin sudah dijelaskan juga di video sebelumnya. Jadi saya akan lebih mengasih tahu di mana sih letak-letaknya seperti itu loh. Nah, selanjutnya ini kan kalau misalnya Fuse. Kalau Fuse berarti dari mana? Pertama dari alfa dan betanya dulu kali ya. Nah, itu kalau alfanya itu di sini, di bagian sini. Nih, ada alfa, beta. Jadi alfanya itu min 1,536 yang artinya tadi juga sudah paham mungkin ya. Lalu betanya itu di bawahnya yaitu sebesar 0 positif 0,921 yang artinya kalau misalnya X-nya itu 1 bakal mempengaruhi Y sebesar 0,9 begitu. Lalu ada R square-nya. R square-nya itu ada di bawahnya. Ini lebih mudah ya. R square-nya itu sebesar 99,4% ya berarti 99,4% artinya hanya 0,5 sekian yang tidak dijelaskan atau yang dijelaskan oleh faktor lainnya. Lalu ada F statistiknya. Kalau F statistiknya itu ada di bawahnya ya, di mana di sini ada 1778 dengan proportionnya 0,0000 ya, yang artinya signifikan ya model regresi ininya. Dari standar errornya itu sebesar 0,60. Nah, standar error itu agak disingkat ya di sini. Di sini ada standar error of regressionnya. Berarti tadi di sini ada alpha, ada betanya, ada R square-nya, ada F statistiknya, dan di sini ada
standar errornya kayak gitu. Ya, mungkin cukup sekian ya tadi sedikit cara bacanya kalau misalnya di R dan di Evius gimana. Intinya mah eh, kalau misalnya di R itu tadi intercept alpha di sini, betanya di sini, lalu ada multiplier square di sini kan, yang intinya kan. Lalu kalau misalnya di Evios ini lebih mudah ya, dari awalnya ini alfanya dan ini betanya. Kalau misalnya ini kan lebih pusing ya karena nggak dibatasin. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.